posting di situ sambil buka CV nggak? Iya. Sebelum Iya. sebelum ke arah sana gitu ya, aku pengen ini dong Mas, ada nggak ya pertanyaan secara general terkait CV, terkait LinkedIn maupun terkait pencarian karir gitu. Iya. Tapi secara Ah, general dulu sebelum bahas ke situ, ada nggak Mas yang masih ditanyain? Aku nggak bilang aku semuanya tahu jawabannya. Yang penting ini kita diskusi. Nanti kalau ada yang iya. salah saling mengoreksi, kalau ada informasi tambahan bisa ditambahkan gitu. Apa Mas yang masih bingung apa Iya. Mas? Hmm. Yang secara general itu terkait ini Mas, kan masih ragu gitu Heeh. CV untuk apply job yang kayak di akuntan, akuntan, auditor. Nah, kebanyakan berbahasa Inggris, terus juga ada yang ATS, ada juga yang apa namanya, ada yang bilang boleh lebih dari 1 lembar misalnya, kalau misalnya pengalamannya banyak dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi saya masih ragu-ragu gitu, Mas, terkait, penggunaan bahasa, kemudian pengalaman kerja yang dicantumkan di CV itu, apakah job desk-nya atau sekedar pernah magang di sini, pernah magang di sini gitu, Mas. Jadi Oke. terkait, item gitu, Oke. itu aja sih. Siap. Pertanyaannya Terus juga sama-sama ya. Enggak, aku lagi ya, menertawakan hari ini saja gitu. Terus apa lagi kalau dari Mas? saya, ini, sebenarnya ngaruh sih, Mas, ngaruh ngaruh nggak sih, Mas, penggunaan warna biar apa namanya, menjadi menarik HR-nya itu loh, Mas. Hmm, Karena ada sebagian, CV itu kalau bisa jangan terlalu, ramai, ya kan. Simpel-simpel, warna-warna yang soft dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi, ingin tahu sih trik-trik kayak gitu. oke. Soalnya jujur ya, apply job di akuntan, di auditor itu persaingannya banyak, ya kan. Jadi makanya ingin, apa sih kata kunci biar, jadi penarik HR tadi kan, Oke. poin-poin. Oke. Sudah Mas, bisa saya jawab ya terkait dengan ini. Ya. CV itu yang penting, aku mau yang penting dulu ya. Yang utamanya dulu adalah informasi utamanya udah masuk dulu. Oke. Informasi Oke. utama ini minimal tuh ada apa Mmm, sih? Nanti ini nggak usah dicatat ya. Video ini kan nanti upload. Nanti Mas bisa lihat berkali-kali. Ada informasi iya. pribadi, ada yang Mmm, namanya nanti pengalaman kerja, ada yang namanya pengalaman organisasi dan kepanitiaan, nanti ada mungkin bagian skill, iya. bagian sertifikasi dan training, nanti ada bagian Mmm, prestasi gitu. Nah, yang penting tuh 5 judul ini udah ada dulu. Oke, udah. Aku udah tahu CV-nya Mas, Mas udah paham. Nah, sekarang aku jelasin satu-satu. Informasi pribadi itu ini plus minus sih. Ada banyak versi, tapi kalau versi itu minimal ada 5 aja. Tempat tanggal lahir atau usia. Yang kedua alamat, ketiga alamat email, keempat nomor telepon, kelima sosmed. iya. Sosmed ini tuh dalam tanda kutip jadi portofolio kita. Sosmed tuh ya aku Mhm, saranin LinkedIn. Kalau nggak LinkedIn ya macam-macam. Akun sosmed yang lain kayak website atau mungkin aja link G Drive yang menuju ke portofolio gitu misalkan atau YouTube channel apapun itu. Informasi pribadi cukup kayak gitu. Yang penting informasi pribadi mmm, tahu kamu siapa, berasal dari mana, sekarang usianya berapa gitu-gitu. Lokasinya di iya. mana gitu. Nah, yang lebih penting dari itu adalah tadi pengalaman kerja. Aku nyambung ke pertanyaan ke pengalaman kerja. Setelah Mmm, itu orang yang udah punya pengalaman kerjanya dinaikin. Oke, kalau orang masih fresh gitu belum ada pengalaman kerja, organisasinya yang dinaikin gitu. Nah, gitu. pengalaman kerja itu baik pengalaman kerja, pengalaman organisasi, kepanitiaan itu minimal mengandung 3 unsur utama. Yang pertama itu adalah nama instansinya, nama perusahaannya, nama organisasinya. Oke. Yang kedua periodenya, kapan. Oke. Mhm, Yang ketiga, kita sebagai siapa. oke. Kita sebagai siapa. Itu aja dulu di awal. Nama perusahaannya Mmm, apa, periodenya kapan, kita sebagai apa. Udah, itu udah oke semua ya. Pengalaman kerja, pengalaman organisasi sama kepanitiaan. Oh, sorry aku kelewatan. Pengalaman kerja yang masuk pengalaman kerja itu macam-macam ya. Kerja tetap, kerja kontrak, freelance, entrepreneur gitu ya. Terus iya. paid internship, unpaid internship gitu. Kerja harian, itu tuh masuk pengalaman kerja semua gitu. Jadi sama, nama perusahaan atau kalau nggak ada usaha sendiri kasih nama sendiri boleh gitu. Periodenya kapan, Iya, kita sebagai apa. Nah, untuk menonjolkan ya, menonjolkan sisi sini, jadi biar mata rekruter itu ngeliatin ke arah sana dalam waktu lama, maka sangat disarankan ditambahkan satu sedikit breakdown terkait dengan
pekerjaan tersebut gitu ya. Boleh Hmm. dibikin bullet titik-titik ke bawah itu ya 2 apa 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi langsung to the point ya gitu. Itu dan atau sorry bikin ke bawah gitu atau bikin paragraf pendek gitu ya. Dan Ya, prestasi Mas. Jadi prestasi. saranku tuh prestasi atau achievement jangan dipisah jadi satu judul sendiri. Kalau mau nulis pengalaman kerja ya, nama Ya, perusahaan, periode, sebagai siapa, ada urangan singkat, terus achievement titik 2 gitu. Jadi masing-masing bagian di pengalaman kerja tuh ada achievement-nya. Nah, achievement itu nggak harus yang diliput media, viral, dapat piala, dapat duit, hadiah gitu enggak. Achievement itu hmm. ukuran tertinggi dari fungsi yang sudah pernah atau sedang kita lakukan. Nah, Ya, nulis achievement itu paling gampang itu ya. Aku udah bikin videonya, mungkin kalau udah nonton. Jadi belum aku publish sih. Ada 3 kunci aja kalau mau ngukur achievement. Jadi tolong semua achievement itu dikonversi jadi salah satu dari ketiga ini, salah 2 atau salah 3. Pertama, dikonversi sebagai angka bersatuan. Angka bersatuan itu maksudnya angka titik-titik. Contoh achievement angka bersatuan. Mampu menjual 30 unit motor. 30 unit. oh iya. Rata-rata penjualan 30 unit motor per bulan. 30 unit. Ini kan prestasi, Mas. Itu. Sebagai sales saya penjualan tertinggi itu. 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 Misalkan kayak gitu. Mampu membuka 15 cabang baru per bulan. Nah, Iya. gitu. Angka bersatuan. Coba dipikirin, achievement kita bisa nggak dikonversi jadi angka bersatuan? Kalau nggak bisa, Hmm. itu yang kedua, angka bernilai nominal. Mampu menjual rumah dengan total nilai 50 miliar misalnya. Kebanyakan Hmm. 2 ini tuh itu. Pokoknya sesuatu di senilai gitu. Ada kata senilai kata Hmm. kuncinya nanti kalau mau ke sana. Oke? Atau 2 ini digabung gitu. Mampu menjual 30 unit motor senilai 100 juta. Gitu. Ini kan achievement, Mas. Oke. Gitu. Kebayang ya? Angka bersatuan, kedua itu adalah angka nominal, yang ketiga itu pertumbuhan atau growth. Angka bersatuan, nominal rupiah sama growth pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Bisa pertumbuhan rupiah atau pertumbuhan angka bersatuan. Mampu Iya. meningkatkan penjualan 50% dari 30 unit rumah di tahun lalu menjadi 60 unit rumah di tahun ini. Gitu. Iya. Atau dari Oke. senilai 50 miliar menjadi 100 miliar. Udah paling gampang tuh kayak begitu. Ide ini Hmm. contoh aja. Pokoknya achievement itu kuncinya jadi angka. Angka itu nggak bisa dibantah. 1+1 ya ada 2. Mau ada 1 ballpoint sama 1 ballpoint ya jadi 2. 1 motor sama 1 motor jadi 2. Jadi angka itu sesuatu yang nggak dibantah. Daripada ngeklaim di situ pencapaian, mampu menjadi sales terbaik, kecuali ada piagamnya, beda tuh. Itu. Mampu Hmm. mencapai target sales setiap bulan. Iya, targetmu 10 juta, kecapai 11 juta. Sama ada orang targetnya 1 M, kecapai 500 juta. Bagusan mana? Itu loh. Iya, Itu loh iya. maksudnya. Ya kan? Paham ya? Gitu. Betul. Kunci kerja tuh di situ. Jadi breakdown tadi pertanyaan Mas. Cuma ditulis pernah di sini salah itu jelas. Itu apa pembedanya? Itu hanya sekedar benar. Itu nggak menarik. Kunci pengalaman kerja tuh ya Anda pernah ngejalanin apa, prestasimu apa Hmm. selama di sana. Oke. Gitu. Oh, Kalau periode kerja di sana cuma 1 tahun, prestasinya banyak, itu akan sangat dipertimbangkan daripada periodenya lama tapi nggak nulis prestasi. Ngapain aja? Gitu. Kalau aturan iya, iya. konvensionalnya adalah pengalaman kerja itu melihat dari sejalan inline dengan kemampuan gitu. Kalau pengalaman kerjanya 5 tahun ya pasti lebih jago, lebih terampil daripada yang 3 tahun. Ini aturan yang lama, aturan orang yang sekarang yang suka belajar gitu kan, bukan masalah berapa lamanya, tapi selama periode itu kamu ngapain aja, frekuensi, bukan waktu tapi frekuensi. Kalau intensitasmu padat kan lebih pinter gitu ya. Itu poinnya tuh di situ. Aku nekanin di sini karena Mas udah kerja, jadi pembahasanku lebih banyak ke sana. Pengalaman kerja Iya. tuh ke arah sana, oke? Gitu. Aku move Oke. ya ke selanjutnya. Itu nanti tolong diperlakukan sama dan nanti urutannya adalah kerja organisasi kepanitiaan urutannya pendidikan urutannya dari yang terbaru dulu Mas. Terkini dulu. 2021,
2020, Oke. 2019, 2018 dan konsisten. Semuanya urutannya mundur semua aja. Sebenarnya kalau lihat aturan global sih nggak masalah ya mau aluran maju apa mundur, yang penting konsisten aja, nggak yang ini maju, yang ini mundur, ini maju gitu. Tapi aku nyaraninnya mundur-mundur gitu aja dari yang terkini, masih fresh gitu. Gitu. Dengan nonjol di depan seolah-olah bilang ini tuh masih baru, saya tuh masih masih menguasai hal ini, masih relevan gitu. Selanjutnya kepengalaman organisasi, sama Mas, organisasi itu sama. Organisasinya apa, periodenya kapan, Mas sebagai apa. Kalau ada prestasi ya prestasi, kalau enggak mungkin gambaran organisasinya gitu. Nah, di sini aku sangat menyarankan organisasinya adalah organisasi yang eh kalau dilihat itu satu enggak kan ada organisasi yang sifatnya sensitif ya kayak gitu, yang nggak usah dicantumin gitu. Dia sensitif di suatu sektor, sensitif di suatu macam-macam lah ya di suatu wilayah gitu. Ada mungkin ada yang isu sara dan lain-lain gitu. Itu nggak usah. Organisasi ini lebih ngefokusin orang biar ini orang ikut organisasi ini jadi punya soft skill ini gitu. Itu organisasinya Iya, lebih iya. kayak gitu. Selanjutnya terkait dengan organisasi bisa organisasi di kampus maupun di luar ya gitu Mas. Habis Hmm. organisasi tadi ada training ya, training certification itu penting banget gitu. Kalau Mas pernah ikut tes TOEFL 2 kali hasilnya ada mana yang lebih bagus gitu ya, masukin aja salah satu nggak usah dua-duanya gitu misalkan. Kalau ada yang pembaruan training juga nggak harus training yang offline, online juga nggak masalah, masih ikut Coursera, ikut Ruang Guru, bahkan LinkedIn Learning, masukin aja. Iya. Terus selanjutnya bagian skill. Nah, skill itu ada dua nanti, dipisah jadi dua, ada soft skill sama technical skill. Nah, skill itu paling simpel adalah ilmu apa yang sudah dipelajari setelah kita melewati suatu tahap kehidupan tertentu. Jadi pernah kerja di sana jadi terampil apa, pernah ikut organisasi apa jadi bisa apa gitu. Aku sangat menyarankan lebih dibanyakin technical skill-nya karena orang salah satu kalau dibandingin antara soft skill sama technical skill, orang itu lebih cenderung di hire itu karena kemampuan teknisnya gitu. Gitu. Daripada Mas menuliskan soft skill nih misalkan bakat seni, selera seni gitu ya. Mending tuliskan bisa kayak Adobe Premiere, Photoshop gitu-gitu. Adobe After Effect gitu. Sebenarnya untuk seni video ini lebih ke teknisnya gitu ibaratnya. Karena yang dicari itu teknisnya dulu yang ditulis gitu. Ya ibaratnya kalau accounting ya tulis aja yang bidang accounting apa sih gitu atau mungkin sektor bidang-bidang tertentu apa namanya APAR, konsiliasi, auditing, tax gitu-gitu atau aplikasi software-softwarenya gitu. Daripada nanti diisi kalau fresh grade itu kebanyakan nulis tuh mampu bekerja di bawah tekanan, mampu bekerja individu atau di tim, teamwork gitu-gitu. Ya itu penting. Mau dicantumin nggak apa-apa gitu, nggak bakal aku ketawain karena bisa jadi hal itu memang ada di orang tersebut. Tapi kalau akhirnya lucu gitu, pernah kerja di mana, technical skill-nya Microsoft Office, PowerPoint, Word, Canva. Nah, nggak nyambung gitu. Berarti kan kalau aku baca kan, lah kamu pernah kuliah akuntansi misalkan, masa cuma bisa Word gitu? Anak sampai aja bisa Word, nah gitu. Diekstrak dari kemampuan gitu. Kalau bingung lagi nyari technical skill-nya gimana, misalkan tadi aku bilang dari suatu jabatan, Mas masih kebingungan nih mengekstraknya gimana. Bisa diekstrak lebih detail lagi, diekstraknya itu dari job desk harian. Contoh aku tuh jadi mekanik, aku kerja di bengkel motor. Job deskku apa misalkan? Melakukan servis ringan sampai berat setiap kendaraan yang mendaftar sesuai antrean gitu kan. Nah, kan itu Iya. job desk tuh. Ambil Hmm. kata kuncinya apa? Servis motor. Nah, itu ibaratnya. Itulah jadi technical skill kan, udah jadi teknis. Itu. Gitu. Udah ya, kebayang ke sana. Terus selanjutnya adalah tadi terkait dengan prestasi. Prestasi boleh berdiri sendiri, boleh digabung sama pengalaman kerja. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Kalau ada nanti referensi boleh nggak? Boleh. Referensi itu adalah orang yang menjadikan jaminan yang paham bahwa kita itu siapa gitu. Kadang tuh beberapa orang itu memang butuh dikonfirmasi lagi, misalkan khusus untuk jabatan-jabatan strategis atau orang-orang yang diindikasi kayak ini kayaknya keluar daftar lagi karena bermasalah deh gitu. Kadang-kadang tuh suka ada dicek-cek kayak begitu tuh. Atau untuk apapun itu, kalau Mas mau referensi boleh, orangnya dikasih tahu dulu gitu. Berkenan nggak kalau kontaknya kita share sebagai referensi kerja kita ngelamar ke pekerjaan selanjutnya, dan nggak harus telepon, email saja. Tapi kalau nggak ada ya nggak masalah. Ini aku ngomong konteksnya adalah CV yang lengkap gitu ya. Kayak gitu Hmm. boleh gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak, Mas? Oh ya tadi yang ini ya, mau yang pakai desain Boleh. warna-warna apa enggak gitu ya. 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 Jadi gini, Mas. Sorry. Ada poin lagi.
Aku loncat dulu ke sisi bahasa. CV itu tidak harus menggunakan bahasa asing, namun akan lebih menarik menggunakan bahasa asing. Aku nggak ngomong bahasa Inggris, karena CV menggunakan bahasa Mandarin menarik, CV menggunakan bahasa Jepang menarik, gitu. Tapi kan kenapa akhirnya bahasa Inggris? Karena penuturnya banyak di seluruh dunia dan hampir semua perusahaan itu lebih butuh itu, gitu kan? Iya. Gitu. Sehingga dicantumin. Tapi kalau memang aku CV-nya pakai bahasa Indonesia gimana? Boleh nggak? Nggak masalah. Gitu. Aku malah menyarankannya itu adalah kalau lowongannya pakai bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, lamarnya pakai bahasa Inggris aja. Gitu. Paling nanti yang sedikit hati-hati pada saat lokernya bahasa Inggris, ngelamarnya pakai bahasa Indonesia. Itu aku kurang menyarankan sih. Tapi kalau loker bahasa Indonesia tabrak bahasa Inggris nggak apa-apa. Karena fungsi Iya. bahasa itu satu untuk ya informasi kan, nge-share informasi, mencocokkan karakter dan keahlian kita sama posisi yang kita lamar. Sama yang kedua adalah pamer, sarana pamer mas bisa bahasa itu. Di bagian skill nggak perlu ditulis bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris, tapi dari CV, dari surat lamaran pakai bahasa Inggris semua kan udah nunjukin kalau kita bisa gitu. Jadi aku Iya. lebih mikir ke arah sana. Kalau memang misalkan kita nggak bisa gimana? Nggak apa-apa. CV kita di Inggrisin dulu. Kita nggak bisa ngomong, tapi kita tahu kan bikin CV bahasa Inggris, bikin aja dulu. Oh, tapi bahasanya ada yang salah, minta dikoreksi. Tanya sama yang di grup, gitu. Kirim ke aku koreksi, gitu. Bisa banyak cara. CV-nya bahasa Inggris nggak apa-apa. Nah, nanti kalau kenapa CV-nya bahasa Inggris? Kalau di interview kok nggak bisa lancar bahasa Inggris, nggak apa-apa. Saya dulu malah sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Saya belajar, akhirnya saya bisa nulis. Memang belum lancar, tapi saya ada niat untuk belajar. Itu yang dilihat juga, gitu. Jadi lebih ke arah sana sih mas, gitu. Karena aku nyaraninnya kayak gitu. Karena CV, aku balik lagi ya, lowongan bahasa Indonesia tabrak bahasa Inggris, menurutku lebih nggak apa-apa daripada kebalikannya itu. Iya. Loker itu. Terus yang selanjutnya CV desain sama CV ATS itu gimana gitu. Sebenarnya desain sama ATS itu sama-sama powerful mas. Masing-masing itu punya ranahnya sendiri gitu. Misal kalau mas ngelamar ke perusahaan-perusahaan gede yang udah pakai sistem ATS, misalkan yang sekarang ya banyak startup yang jadi unicorn, dekakorn gitu ya, pakai ATS nggak apa-apa gitu. Yang lamar ke langsung linknya ke perusahaannya. Tapi kalau mau pakai desain boleh nggak? Boleh gitu. Karena nggak semua informasi itu diekstrak pakai sistem sebagai mesin. Nggak semua perusahaan loh udah punya sistem ATS gitu. Gitu. Kalau memang udah berjalan pakai ya ini tuh pakai mata rekruter kan gitu. Sama-sama baik mata maupun sistem kan mengekstrak informasi. Makanya tadi aku bahas di awal adalah yang penting isinya dulu. Kenapa? Logikanya gini. Mas ngilangin pengalaman kerja itu diilangin. Diilangin ya, bayanginnya diilangin. Terus informasi yang udah dihilangin pengalaman kerjanya dibikin ATS dan dibikin desain. Ya sebagus apapun, sekebaca apapun, kan Mas dinilai sebagai orang nggak punya pengalaman kerja, ya nggak sih? Gitu. Iya. Jadi yang bermasalah tuh isinya, bukan desainnya. Karena desain itu nanti tergantung eh, mau dilemparnya pakai mana. Gitu. Mas lewat ngirim email langsung, ya udah pakai ini aja, pakai yang desain aja gitu. Yang website pakai ATS aja, nggak masalah. Perusahaan itu banyak banget loker itu nggak bakalan selesai. Apalagi mas ngirimnya lewat kenalan yang di LinkedIn, mas kenal HR-nya gitu. Itu nggak masalah itu kayak gitu. Karena aku yang tadi nggak semua perusahaan pakai ATS. Nggak tahu ya, nanti ini jawabanku akan berkembang seiring berjalannya waktu ya gitu kan, dunia dunia rekrutmen itu kan berkembang gitu. Isunya sekarang malah ada sistem kayak kita ngirim CV, di-scan, diolah gitu pakai artificial intelligence, tiba-tiba langsung balik ke kita sebagai surat kontrak kerja gitu, tawaran kerja gitu. Keren banget tuh, udah ada yang lagi ngembangin ke sana gitu. Itu keren gitu. Itu kalau udah ada kayak gitu mah nyenengin tuh gitu. Gitu kan. Jadi udah ada CV apa diupload udah ke arah sana. Tapi itu tadi jawabanku sementara itu Mas, terkait dengan isi CV, terus terkait dengan bahasa, sama yang ketiga adalah terkait dengan desain atau ATS. Gitu. Nah, masih ada yang dibingungin nggak Mas? Gitu. Kita diskusi santai ini nggak ada benar salah ya, diskusi aja ya. Terus gini Mas, saya tuh pernah lihat CV, jadi bagian profile itu hanya beberapa kalimat aja di ATS gitu kan. Cuman ya cuma sedikit banget gitu. Kemudian ada juga yang apa namanya, yang didesain juga singkat banget profilnya. Nah, yang idealnya tuh dalam komponen di penyampaian profil itu apa aja, Mas? Ya, Oke. saya seorang fresh graduate, kemudian Ini saya maksudnya mungkin punya bagian summary kali ya. Oh, ya. ya Summary summary. about me gitu ya. Heeh. Itu Summary itu idealnya
Summary itu minimal menjawab 3 pertanyaan. Ini aku udah bikin videonya sendiri, nanti dicari ya, nanti yang aku upload. Summary itu minimal cukup menjawab 3 pertanyaan ini. Kamu siapa? Kamu sudah melalui apa? Dan kamu sekarang bisa apa? Intinya itu. Oh, gitu. Yang penting kejawab, banyak pendeknya dikurangin. Makanya kebanyakan orang ngejar pendeknya, banyaknya. Atau yang penting penuh aja, CV kelihatan penuh, space-nya udah nggak bisa digeser gitu kan. Atau mungkin yang penting banyak. Jadi kayak soft skill tadi, balik lagi, saya adalah seorang yang giat, tekun, rajin, mau bekerja sama individu maupun tim, bla 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 bla. Dia lupa kemampuan teknisnya gitu. Gitu. Jadi balik lagi, langsung to the point. Kamu siapa, udah melalui apa, terus bisa apa. Saya adalah seorang lulusan jurusan akuntansi dengan IPK sekian dari universitas ini. Saya memiliki pengalaman kerja total selama 5 tahun. Saya pernah menjadi ini. Saya mampu untuk mengoperasikan atau saya memiliki pengetahuan terkait dengan tadi APAR bla 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 yang didukung dengan kemampuan komputasi ini dan berbahasa Indonesia, Inggris, Jepang yang fasih, ibaratnya gitu. Itu bergambaran kita, selesai. Gitu. Nah, jadi kalau rekruter ngelihat matanya langsung ke sana tek gitu. Oh, ini orang kayak begini. Itu memudahkan desain, tata letak, informasi kan memudahkan rekruter untuk tahu kita siapa gitu, Mas. Gitu. Jadi isinya itu seperti itu dan itu nanti jatuhnya mau jadi berapa baris, berapa kata terserah, Mas. Yang penting itu kejawab dulu 3 poin tadi. Nah, setelah itu aku kasih tambahan. Summary CV ini nanti bisa lari kemana aja sih? Gitu. Summary CV ini nanti bisa lari ke, kalau Mas pernah ngelamar pakai Jobstreet tuh ada kolom kecil suruh mempromosikan diri, tahu ya kalau kita ngelamar di Jobstreet. Nah, ya ambil dari situ aja, taruh ke situ, plung gitu. Itu. Summary CV taruh di mana lagi? Itu di bagian LinkedIn ada bagian about tuh. Taruh di sana. Tung, gitu. Di mana lagi misalkan Mas bikin surat lamaran. Di paragraf kedua surat lamaran. Paragraf pertama surat lamaran ada 3 paragraf ya ibaratnya. Paragraf pertama itu perkenalan dan sampaikan maksud. Perkenalkan nama saya Adi. Dengan ini bermaksud untuk melamar pekerjaan di bla bla bla. Paragraf kedua itu masukin summary tapi dikasih kepala sama ekor ya. Summary itu bukan sesuatu yang gitu aja, bisa dikasih kepala, ekor atau tambahan badan gitu. Sebagai tambahan informasi saya merupakan bla 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 gitu. Untuk bahan pertimbangan saya lampirkan ini gitu. Bisa lari ke situ. Bisa lari kemana aja. Kalau Mas nyari informasi kerjaan, Mas bikin koneksi sama orang di LinkedIn, ya kan? Terus penasaran ada loker enggak gitu. Gitu. Nanya bisa jadi salah satu isi chat kayak begitu. Perkenalkan sama ini mohon informasi apakah ada informasi lowongan kerja yang sesuai dengan bidang saya gitu. Saya ingin itu sebagai bahan pertimbangan saya adalah bla bla. Udah bisa kemana-mana itu isinya. Jadi bikinnya tuh seperti itu aja dan bisa dipakai kemana-mana itu. Kegambar ya Mas ya itu. Ini aku nggak perlu buka CV-nya, udah kejawab semua loh itu Mas gitu. Gitu. Cara Mas nulis bahasa asing, cara nulis keterampilan gitu. Aku nggak ada komen di sini gitu. Tapi kan akhirnya kita lihat isinya. Itu kan ibaratnya ada satu software yang dipisah jadi 3, boleh nggak boleh. Tapi buat aku apa kalau aku mau komen CV-nya nggak perlu aku sebut ya. Kurang banyak ya teknisnya ya gitu. Yang hubungannya sama bidangnya Mas cuma satu tuh yang poin nomor 4 ya. Gitu kan. Yang dalam tanda kutip ya, cuma bidang Mas yang bisa ya software itu kan. Gitu. Iya. Ya, tambahin Mas gitu. Apalagi yang sifatnya kayak cuma anak di jurusanku loh yang bisa. Cuma anak yang pernah kerja di ini atau punya pengalaman magang di ini loh yang bisa itu. Itu yang ditonjolin. Gitu. Itulah skill yang membedakan kita sama yang lain. Mungkin teman-teman Mas, teman seangkatan atau seprofesi sama, tapi kan mungkin mereka nggak ditulis, mereka nggak di-review kayak begini gitu. Nah itu silahkan tonjolin aja. Walaupun orang juga tahu namanya orang jurusan ini ya pasti bisa itu ya. Kalau udah tahu ya kenapa gitu? Karena kalau kayak gini nembaknya adalah ya kamu berarti cuma bisa katakanlah sifat ibaratnya kok bisa Microsoft Office doang nih, pengalaman sebanyak ini bisa Microsoft Office ibaratnya gitu. Terus yang lain apa? Kamu dari sini belajar apa? Dari sini belajar apa? Gitu. Ya sebenarnya orang paham, rekruter juga paham kali gitu. Walaupun lupa ditulis, nggak ditulis gitu. Rekrutmen itu bukan suatu proses yang kaku, fleksibel tapi terukur, tertata gitu. Untuk mengukur, mengakses kemampuan orang itu harus ada alat ukurnya gitu.
ini kemampuan numeriknya, ini kemampuan verbalnya, ini ininya, sehingga ada satu rangkaian potensi. Kalau potensinya bagus, cocok sama posisi itu, next lempar ke user gitu. Oke. Itu ya. Itu terus apa lagi Mas? Terkait CV dulu deh. Aku nggak banyak komen karena menurutku kalau yang lain aku coret-coret, kalau menurutku di sini juga nggak ada yang kayak salah nulis, salah apa gitu ya. Paling tadi yang Mas tanyakan, yang ada di sebelah tadi ya aku bilang summary itu ya gitu. Yang namanya summary itu dibenerin tuh yang di sebelah kanannya fotonya Mas ya. Kayak Iya gitu. itu. Itu Berarti itu isinya yang kurang itu kan soft skill semua tuh di situ. Itu. skill Atau malah teknikal skill. itu malah technical skill-nya. Jadi aku herannya gini, Mas ada dua tuh di bawah foto sama di kanan foto. Iya. Hmm. Itu malah menurutku yang penting tuh yang di bawah foto gitu. Serius, yang di kanan foto tuh kayak nggak terlalu dibaca deh Mas. Serius. Oh gitu ya. Iya, karena itu kan satu. Kalau menuliskan soft skill, ada beberapa soft skill tuh ibaratnya itu bukan kita yang nilai gitu. Harus Hmm. orang, buktinya apa kamu bisa itu gitu. Misalkan contoh apa ya soft skill yang jadi contoh, misalkan aku nggak nyebut yang di situ ya, aku misalkan nyebut mampu bekerja di bawah tekanan. Ukurannya apa gitu. Kecuali Mas nulis bisa software ini gitu. Itu kan jelas gitu. Misal software ini dalam kurung basic, dalam kurung menengah, dalam syukur mahir gitu. Nggak apa-apa pakai teks itu kan estimasi pribadi boleh. Tapi kalau soft skill, apalagi soft skill itu dominan atau malah semuanya soft skill yang ditulis di summary gitu ya, takutnya itu adalah itu kan penilaianmu gitu. Dan takutnya lagi adalah kadang kita membatalkan klaim kita sendiri tanpa sadar. Jadi yang kita klaim itu kita batalkan sendiri. Contoh gini, aku pernah nemuin ada orang yang nulis teliti dalam bekerja, intinya gitu ya. Gitu. Iya. I'm good at detail gitu. Aku bagus dalam bekerja yang detail. Tapi di CV yang dia kirim ke aku ada 3 typo. Sampai ke tanganku, typonya nggak diganti. Itu kan bukan aku yang nilai loh. Kamu ngeklaim kamu jago detail, tapi kamu batalin Tapi sendiri pakai tulisanmu gitu. Nah maksudku itu. Takutnya nanti begitu Mas, kebanyakan nulis. Jadi rangkaian CV itu nanti ada logikanya gitu. Kalau aku jelasin tuh nanti panjang. Jadi tapi nanti otomatis kalau masuk sering otak-atik CV sendiri paham. Jadi kalau nanti kebanyakan akhirnya kebanyakan soft skill ya gitu. Ditulis boleh tapi bukan mayoritas. Nanti akan ada soft skill yang Mas batalkan sendiri kalau Mas gak teliti, gak aware, gak mikirin alurnya gitu. Ini contoh aja tadi. Satu lembar ada 3 typo. Kalau aku suruh nulis dokumen 100, 300 typo gitu. Itu pertimbangannya kan seperti itu. Gitu. oke, Itu. oke. Uh, Jadi di yang di CV saya, yang saya seorang fresh graduate, bla 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 bla, kemudian ya, jadi saya nggak usah dibaca ya Mas ya, gitu karena nanti ini aku upload. Jadi gini Mas, terkait dengan yang tadi itu tadi, kalimat pertama itu mungkin benar. Saya adalah seorang bla 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 itu benar ya, awalnya seperti itu kan, gitu. Terus beberapa boleh lah ada ya software ditulis, tapi maksudnya istilahnya tuh key accomplishment gitu, kunci-kuncinya yang Mas akhirnya kok bisa jadi kayak gitu tuh apa gitu loh Mas. Soft skill boleh ditulis gitu. Terus tapi apa ya? Ini tuh aku malah mikirnya adalah kenapa yang di sebelah samping foto itu dihapus, pengalaman kerja dinaikin, di bawah pengalaman organisasi kepanitiaan, membership gitu-gitu, volunteer gitu. Kenapa nggak gitu Mas? Aku soalnya belum ngeliat tuh penulisan itu. soalnya dari apa ya, dari ini LinkedIn juga nemu, terus saya ini aja meniru gitu Mas. Oh Jadi ya, jadi gini kok Mas, lebih mau lebih nonjolin kemampuan ini ya. Jadi seolah-olah tuh ya. bahasa aku tuh Mas tuh kayak mau bikin resume gitu. Nah, ya nanti kalau Mas belajar ada bikin CV sama resume. Jadi resume itu lebih ke dari sisi profesionalnya. Boleh. Tapi kalau kita mau bandingin kita timbang ya antara kalimat di sampingnya fotonya Mas sama pengalaman organisasi, lebih berat pengalaman organisasi. Karena samping fotonya Mas itu maaf nih, ringan. Lebih berat yang di bawah fotonya Mas itu yang dicari itu yang di bawah fotonya Mas itu.
Itu penting itu. Dan udah tertulis dan benar gitu. Kebanyakan orang Oh. nge-mix, Mas. Jadi yang di bawah fotonya Mas sama di kantan fotonya Mas itu kebanyakan orang Hmm. dicampur gitu. Kebanyakan orang dicampur. Campur saking saking fokusnya nyampur, kemampuan teknis yang ada di bawah itu malah sedikit, lebih banyak yang ini karena lebih indah gitu. Padahal itu maaf klaim-klaim pribadi yang belum terukur gitu. Bukan menuju, padahal kan judulnya siapa saya gitu kan. Ya nggak apa-apa, rekruter itu tadi, rekrutmen itu proses yang fleksibel. Rekruter paham bahwa itu menunjukkan bahwa teman-teman itu pede gitu ya. Makanya ngeklaim hal tersebut gitu. Tapi alangkah baiknya maksud saya adalah untuk tonjolkan aja sisi itu. Jadi saya nyaraninnya adalah yang di sampingnya foto itu dihilangin, pengalaman kerjanya dinaikin, dan tanda kutip ada Iya. prestasinya gitu ya, dikasih prestasi, terus organisasi relevan taruh di bawah, ditambahin yang di bawah itu. Udah penuh gitu. Cukup itu aja. Paling kalau yang di Memang bawahnya kelupaan organisasi. Soalnya space-nya sih. Soalnya pengalaman organisasi juga tidak ada hubungannya dengan job yang saya lamar. Ini saya lebih ke pengalaman organisasi lebih ke seni, sedangkan pekerjaannya akuntan gitu kan. Yang mana background-nya pembukuan, pelaporan. Jadi kalau saya masukkan kayaknya ini boros tempat, mending yang substansi aja ya. Jadi gitu. oh ya nggak apa-apa Jadi saya melihat kalau awalnya pemikirannya kayak gitu ya nggak masalah gitu. Karena kalau saya lihat ada orang punya jiwa seni, megang data Excel, akhirnya nanti bisa bikin desain laporan yang bagus, dashboard template yang bagus gitu. Aku pikirnya gitu sih. Gitu. Seni itu seninya orang tuh ini oke. Mas, tapi kiroah jadi ke Oh, agama gitu. yo ya Jadi nggak apa-apa. kayaknya Oke, mungkin nanti kalau nggak komunitas organisasi yang lain Mas, misalkan yang sifatnya lebih general, yang gitu ibaratnya ya. kayak memberikan wadah untuk Mas meningkatkan kemampuan presentasi, kemampuan komunikasi, Oh, atau ya, organisasi ya. sosial gitu, sosial, charity apapun itu. Atau pernah ikut volunteer apa gitu. Dulu saya pernah volunteer, aku pernah dulu di CV-ku tuh yang dulu tuh aku volunteer ini, aku kan dulu jadi relawan Gunung Merapi itu misalkan, ya aku masukin gitu, nggak Oh, apa-apa. ya. Atau Mas punya publikasi dimasukin boleh. Itu Mas ada Komunikasi. publikasi silahkan dimasukin. Itu boleh banget tuh buat dimasukin. Yang jelas Ya. ini bisa benar bisa salah. Mau tetap kayak begini juga boleh. Karena kalau mau tetap kayak yang udah dibikin, aku cuma concern ke bagian skillnya aja yang ditambah gitu ya. Tapi kalau Hmm. memang mau dirubah gitu ya, pendahuluan kayak saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan tadi aku bilang saya lulusan jurusan ini dari universitas ini. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun. Saya menguasai. Nah, disambung tuh pakai kalimat yang di bawah foto tuh. Oh Gitu. gitu. Jadi pakai awalan. Kalau yang di bawah foto kan langsung bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu kan. Nah, itu pakai narasi. Jadi narasi soft skill yang ada di sebelah kanannya foto nggak usah banyak-banyak. Oke. Gitu sih, Mas. Ya. Ya. Oke. Nah, kalau itu semua udah dilakukan, pastikan itu informasinya dikopas ke LinkedIn-nya. Ya. Paling informasi pribadinya aja yang nggak usah ada. Semua Berarti CV itu kalau di-upload di LinkedIn hanya ditonton orang banyak tuh salah. apa enggak CV salah ya? diupload di LinkedIn itu salah. Jangan Nah, diikutin. itu ketemu saya, Mas. Jadi Apa? makanya ini karena dapat dari situ. Sering menemukan itu. Jadi template yang saya buat ini itu dari LinkedIn tadi yang Aku dipublikasi beberapa aku post juga. sharing sharing aja ya. Aku bikin LinkedIn bukan orang pertama yang bikin Indonesia bikin LinkedIn bukan. Aku bikin LinkedIn di zaman cuma ada sedikit orang Indonesia di LinkedIn. Dan semua orang yang pakai LinkedIn yang aku temuin itu pakai bahasa Inggris gitu dan jabatannya tinggi-tinggi, CEO, direktur gitu-gitu deh. Gitu. Waktu itu aku masih jadi mahasiswa baru. Terus aku bikin. Jadi bulat hijau itu ya open to work, terus bulat ungu itu belum Ya. ada tuh di LinkedIn itu belum ada dulu. Terus belum bisa bikin story gitu tuh belum bisa. Terus habis itu 5 tahun lah, 5 tahun terakhir bukan 5 tahun ya, 4-3 tahun terakhir mulai banyak tuh orang-orang upload CV. Itu adalah orang-orang yang nggak sabaran, yang tahu LinkedIn cuma sekedar udah tahu dari temen dikasih saran, Mas bikin LinkedIn dong bisa buat ngelamar kerja. Tapi dia nggak sabar belajar dulu ya literasi ini LinkedIn itu apa, cara makainya gimana, nggak baca manual booknya gitu kan. Ibaratnya langsung bikin seadanya CV diupload dengan harapan dapat kerja. Nanti Nah, berkembangnya itu. macam-macam.
ada narasi memelas, ada narasi motivasi, tapi tetap mau sebagaimanapun gitu ya, walaupun ada banyak sekali contoh orang mengupload CV dan akhirnya dapat kerja, kalau kita fokus pada benar atau tidak, itu nggak benar. Karena LinkedIn itu dalam tanda kutip itu CV online, itu untuk membantu Mas. Cara paling simple gini Mas, cara paling simple. Kalau mau Mas uji ya, Mas bikin akun LinkedIn, oke? Cukup diisi namanya doang. Pengalaman pendidikan dan lain-lain jangan ada yang diisi satu pun, jangan ada yang diisi, oke? Terus CV-nya diupload. Itu, oke? Terus setelah itu Mas coba add friend. Add friend asal. Tapi pakai akun yang kosongan ini, pakai CV diupload terus add friend asal. Nanti setelah add friend asal akan muncul suggestion. Pasti suggestion-nya ngasal. Tapi bisa dibayangin, Mas kalau yang ini informasi di CV, di kopas ya, pendidikan di kopas, pernah di mana, terus pengalaman kerja di kopas, maka dalam tanda kutip, pada saat Mas add friend atau join grup apapun, akan muncul suggestion sesuai dengan profilnya Mas. Ada nanti suggestion orang yang tinggal di, katakanlah, Mas orang Jogja, di Jogja dan sekitarnya. Nanti ada suggestion orang yang pernah sekolah di sekolahnya Mas. Nanti ada suggestion orang yang pernah bekerja di kantornya Mas. Nanti ada suggestion orang yang bekerja di bidangnya Mas gitu. Nanti akan ada grup-grup yang sesuai dengan bidangnya Mas. Itu logika itu dibangun sama LinkedIn, ekstraknya dari mana? Ya dari situ. Gitu. Dari si hasil kopas. Bu, emang dia LinkedIn bakal gambar itu langsung ekstrak gitu terus dicari gitu. Buat apa? Gitu. Awalnya ini adalah kecurigaan saya lakukan sendiri dan terbukti gitu. Ya udah sekarang saya share. Makanya saya setengah mati juga nih ngingetin teman-teman gitu. Jangan diupload. Karena kebanyakan ngomong diupload itu apa? Oh, yang penting ditutup, informasi pribadinya nggak usah ditampilin, nanti disalahgunakan gitu. Loh, kalau orang pengen niat nyalahgunain, Mas, walaupun informasi pribadi ditutup, informasi lainnya juga bisa disalahgunain, Mas. Gitu. Jangan salah, jangan merasa nomor telepon, alamat email sama alamat ditutup terus itu sudah aman. Enggak, semua yang ada di digital, semua yang ada di online itu punya potensi gitu, disalahgunakan pasti. Gitu. Semua punya potensi. Jadi jangan merasa setelah ditutup itu merasa aman, apalagi merasa benar. Apalagi nyari pembenaran. Nyari pembenaran apa itu? Kak, buktinya ada yang diupload akhirnya dapat kerja gitu. Ya silahkan, itu pilihan. Tapi aku ada di posisi bener enggaknya. Contohnya gini, Mas tahu ulekan ya, cobek sama ulekan gitu. Gitu. Ya ulekan itu untuk iniin cabe. Loh, tapi aku punya paku. Aku bisa pakai palu. Enggak, Kak, ini pakai ulekan bisa kok. Ya memang bisa, tapi bukan itu fungsinya. Logikanya pakai kayak gitu aja, gitu. Ya, gitu. Jadi ini tuh nggak akan ada selesainya karena malah akhirnya beberapa waktu terakhir aku ngelihat beberapa influencer, tapi aku nggak masalah ya, ini aku nggak ngeredahin maupun nggak komen bahwa teman-teman influencer yang lain itu malah kayak jangan biarkan upload CV telanjang bahasanya. Jadi tolong ditutup emailnya, ditutup, ya kan, alamatnya jangan detail gitu atau ditutup, terus nomor telepon ditutup gitu. Uploadnya yang seperti itu aja, nggak usah ada narasi memelas atau memojokkan suatu pihak dan mendukung pihak yang lain gitu. Jadi kan ini tuh solusi betul, tapi bukan solusi ke akar. Gitu. Kalau solusi ke akar, coba deh nanti iseng Mas nanya orang yang kerja di LinkedIn. Gitu. Karena yang dilakukan itu. Kenapa? Nih, bisa diuji kalimatku kalau salah. Karena aku udah ngujinya dulu. Setiap informasi yang bisa ditulis di LinkedIn, yaitu ada menu-menu yang bisa di-fill gitu ya, pasti informasi tersebut bisa dimasukin di CV dan penting. Di LinkedIn ada kolom about, masukin ke situ. Gitu. Di LinkedIn ada highlight tuh, ada highlight yang di atas gitu ya. Oh, lo CV-nya Mas kalau didesain bikin highlight boleh nggak bagus, malah gambaran banget itu Mas siapa. Gitu. Di situ ada prestasi, sertifikasi, ada di CV. Pasti semua yang bisa diisi di LinkedIn pasti bisa ke situ. Kenapa? Karena nanti kalau Mas udah pernah nyoba ngelamar kerja, kan LinkedIn bisa ditarik ya sebagai CV LinkedIn, betul kan? Betul. Nah, itulah gunanya. Coba tadi akun kosongan, upload gambar, terus Mas export gitu ya, sebagai CV LinkedIn. Lihat hasilnya kayak gimana. Itu loh.
Gitu. Ini aku jawabin jelas bukan karena aku nilai Mas nggak paham ya, tapi saya ngajarin penonton yang lain gitu. Ya bahwa seperti itu, jangan konyol lah gitu. Jangan ada pembenaran gara-gara dapat kerja kayak gitu. Nah itu makanya segala sesuatu harus dimulai dengan membaca kan, baca dulu lah, bacalah gitu. Terus dilakuin. Itu Mas ceritanya Mas gitu. Aku jawabnya tegas aja. Ini aku sikapnya kalau ini tegas nih. Atau pertanyaan lain Mas yang lagi terkenal ghosting non ghosting gitu. Ah itu nggak usah lah. Kalau Mas tuh udah nggak di level itu lah. Gitu. Itu fresh grade aja tuh yang soal ghosting tuh. Cuma dia nggak fokus ngelamar aja tuh. Apalagi Mas yang masih dibingungin nih gitu, batas waktu kita sampai maghrib kok santai. Nah, kenapa? Itu udah kejawab semua sih, yang rasa penasaran gitu. Cuman ini Mas, terkait ATS itu, misalnya saya ngirim 2 CV barengan gitu, ya CV CV yang ini sama ATS berbarengan itu etis nggak sih Mas ke HR-nya? Enggak, aku Kan tuh soalnya lebih kan saya kan nggak tahu perusahaan itu pakai ATS apa enggak gitu loh. Jadi 2 CV aja deh gitu. Nah itu terkait etika atau etisnya tuh gimana sih Mas? kalau aku sih kalau misalkan dua langsung dikirim kayak gitu tuh malah kelihatan nggak profesional nggak sih itu, yakini aja yang dikirim. Kecuali Mas, ada satu perusahaan yang dia tuh buka banyak posisi gitu. Oh gitu. Terus buka banyak posisi dan semuanya tuh menarik dan Mas tuh boleh melamar berkali-kali. Nah, itu Mas boleh ngirim CV maksimal 3 kali aja. Itu kan banyak tuh startup yang lagi terkenal tuh, startup orange, startup biru, startup hijau gitu ya, yang lokernya tuh apa namanya, di websitenya tuh langsung muncul banyak gitu kan, kayaknya menarik Iya. semua nih gitu ya, udah ngirim 3 kali, 1, 2, 3, tapi CV-nya CV apa ya terserah Mas, ATS boleh, desain boleh, kalau mau cari aman ya ATS aja gitu. Tapi kalau sekali kirim langsung ngirim 2 gitu kan aneh, malah jadi kayak orang yang nggak yakin ya sih, malah Mas dinilai negatif gitu. Kayak Mas ngirim bahasa Inggris sama bahasa Indonesia dikirim bareng gitu, jebret gitu. Nah gitu Mas tadi. Saya kepikiran itu tadi itu. Karena No, itu malah malah nanti malah kitanya yang di ini jelek sih. Ya sebenarnya nggak dalam tanda kutip tuh gini loh, balik lagi rekrutmen itu fleksibel gitu. Cuman kalau kayak gitu tuh malah jadi kesannya nggak yakin. Ya hal-hal yang sifat ketidakyakinan kita terhadap suatu lamaran itu bakal diabaikan kalau memang skill kita tuh udah bicara banyak gitu ya Mas ya gitu. Cuman aku saranin lagi gitu, lakuin yang diyakini. Kenapa? Loker tuh banyak Mas. Gitu. Kalau ada orang sampai kehabisan loker tuh aneh. Serius. Aku aja nyariin ya, nyariin loker buat orang tuh gampang banget gitu. Info lokernya tuh gampang. Mau cari karena caranya banyak gitu. Sehingga maksud saya daripada berkutat ngebingungin yang ATS or not gitu, baik itu yang multinasional maupun private gitu ya, baik yang gede maupun yang kecil gitu, mendingan pilih salah satu yang diyakini kirim. Kalau nggak ada panggilan nanti trial and error aja gitu. Lewat website, nggak ada pakai yang ATS gitu kan. Mau nggak ada respon nih 2 minggu. Wah ya udah, setelah 2 minggu lewat orangnya langsung di LinkedIn gitu kan. Gitu misalkan nge DM gitu. Kirim yang desain, diuji. Nggak masalah. Tapi jangan ngeduplikat yang kayak gitu. Kalau beberapa kali aku ini, tapi kalau ngeduplikat tuh kayak malah jadi nggak yakin Mas. iya. Oke. Memang loker tuh banyak sih Mas, cuman karena saya passion-nya di akuntansi ya apapun loker tetap akuntansi gitu. Aku jadi Kurang keinget, minat di aku jadi keinget ya yang Mas bilang bahwa loker akuntansi itu pesaingnya banyak. Ya iya, tapi perusahaannya juga banyak gitu loh Mas. Gitu. Jadi perusahaan setiap hal yang pakai bisnis itu pasti agak ada akuntansinya gitu. Mama saya belajar dari mama saya juga orang lulusan STI KPN ya gitu. Akuntansi juga gitu. Jadi iya. itu tuh banyak banget Mas gitu. Jadi kalau akuntansi itu sangat-sangat banyak gitu. Cuman masalahnya adalah kadang tuh aku pakai istilah, ini nyerapet ke agama ya, mau ke maghrib ya. Kadang kita nggak sengaja tuh membatasi rezeki kita sendiri tanpa sadari. Contoh, akuntansi kan lebar nih, gitu. Contoh nih, ini Iya. aku diambil logikanya ya, bukan kalimatku langsung telan. Dari Sabang sampai Merauke gitu kan, gitu. Akuntansi, bidangku akuntansi dari Sabang sampai Merauke. Tapi aku langsung bilang, aku nyari loker sekitar rumah aja gitu. Paham nggak? Jadi semua loker yang lokasinya jauh-jauh dan tanda kutip pintu rezeki dari situ ditutup, dan tanda kutip ya ditutup.
karena akan nggak menarik di kita. Aku cuma mau di bidang akuntansi aja, nggak di bidang lain. Maka rezeki dari bidang lain akan ditutup dalam tanda kutip di mata kita gitu ya. Karena kelihatan nggak menarik saat itu juga gitu loh Mas. Gitu. Karena apa? Tadi boleh kita ngomong sesuatu itu passion saya. Tapi kan segala sesuatu bisa di-passion nih, bisa dicintai. Gitu. Kenapa kok segala sesuatu bisa dicintai? Kita balik lagi. Karena masing-masing orang itu ada yang terlahir dengan bakat. Tapi kan ada yang namanya dibakati. Gitu. Nanti kalau pakai bahasa agama ya balik lagi. Ikan bisa renang itu takdir, manusia bisa renang itu nasib. Logikanya ke sana gitu. Udah lama nih saya nggak ngomongin filsafat agama ya, teman nanti aja deh itu. Saya nggak pikir itu. Kayak gitu. Ya kan gitu. Jadi kan bareng sama di Jogja toh. iya gitu. Saya belajar, saya orang fisika. Saya tapi mungkin belajar baca buku psikologi lebih banyak. Mungkin saya baca buku filsafat lebih banyak gitu. Gitu. Logikanya ke arah sana. Jadi kayak kok lokernya cuma sedikit ya, kamu yang membatasin sih. Aku pengen loker yang kayak gini gini gini. Atau mungkin kita ketakutan, ada loker ada tulisannya minimal minimal pengalaman 2 tahun. Terus ada yang buka Usia kita biasanya Mas. gitu. Kalau nggak ada yang konyol nih, Mas fluent in English gitu. Terus koma Mandarin is a plus gitu. Terus kita nggak bisa terus kita nggak bisa Mandarin. Terus kita nggak ngelamar. Kan aneh. Kan yang penting kan bisa bahasa Inggris. Ya kan? Kenapa kita takut gara-gara itu ya? Gitu kan. Itu tuh lucu. Ini logika ya pernah bikin postingan ini di LinkedIn gitu ya. Jadi gitu. Harus bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu nilai lebih. Terus ada anak yang aku nggak ngelamar, kenapa? Aku nggak bisa bahasa Mandarin. Lah kan aneh. Syarat utamanya kan bahasa Inggris. Kenapa kamu udah negatif thinking bakal dikalahin sama orang yang bahasa Mandarin? Itu ibaratnya Mandarin. gitu. Nah, contoh itu. Contoh yang lain apa? Gitu. Minimum 2 years experience, fresh graduates are welcome to apply. Aku nggak ngelamar Mas, gitu. Kenapa? Aku fresh graduate. Aduh, gitu. Itu kan tulisannya minimum pengalaman 2 tahun, fresh graduate are welcome to apply. Dan kamu nggak ngelamar. Kenapa? Karena aku fresh grade. Ini kan berarti kan orang nggak nyimak, orang nggak baca, nggak paham, gitu. Udah negatif thinking duluan, gitu. Ini ada cara aneh yang dilakukan sama orang yang nggak usah dilakuin, tapi aku kalau nyebut orang ini mungkin kalau jumlahnya 20 mungkin lebih ya. Ada loker sesuai dengan kemampuan dia, berakhirnya tutupnya loker itu tanggal 5, tanggal 6 tuh masih dilamar. Dan dia diterima. Aneh ya? Gitu. Gitu. Ini case tertentu ya, gitu. Memang itu ternyata nggak profesional. Lo kayak nggak baca sih udah tutup itu. Kenapa lo masih ngirim? Aku awalnya tuh, aku waktu itu sempet ya, ada momen dimana aku ngejudge bahwa orang yang seperti itu tuh namanya nggak profesional. Tapi sampai pada akhirnya aku masuk ke suatu industri di kantorku yang dulu, itu dalam semua proses rekrutmen gitu, apalagi posisi strategis, semua yang ngelamar itu nggak sesuai kualifikasi. Gitu. Sehingga HR-nya itu tertolong karena ada CV susulan tanpa perlu bikin perpanjangan loker. Kebetulan ada tetap yang nekat dan itu ternyata lebih bagus gitu. Ini aku ngalamin sendiri di kantor dulu gitu. Gitu. Sehingga ya itu tadi gitu. Yang porsinya kita kan porsi usahanya gitu. Nggak usah mikirin ini rezeki kita bukan gitu. Yang penting tadi ya pastiin semuanya benar, nggak modal nekat gitu. Dibaca seksama, baca gitu. Udah lakuin gitu. Kalau nggak yakin itu tadi. Banyak kok Mas yang orang tuh akhirnya jadi debatable gitu. Jadi kayak nggak selesai itu. ATS apa enggak, terus ininya diginiin apa giniin gitu. Karena ya itu tadi sesuatu itu ada sumbernya, terus diambil dicuplik-cuplik udah keburu viral. Sehingga sumbernya tuh ketutup sama ini loh. Ini tuh riuh sampai ininya tuh ketutup. Aku ngalamin itu juga, serius. Aku bisa sekarang lantang bilang ini karena ya aku nanya sama teman-teman profesional, aku ikut seminar ini itu, aku baca ini itu gitu kan. Tapi aku bayangin sebagai seorang, sering aku bayangin, aku lulusan aku kuliah nih katakanlah angkatan 2016 2017 kan lulusnya 2020 2021 dong gitu, which is di LinkedIn udah settle ya kan dengan sistem yang sekarang. Aku selalu bayangin kalau aku sebagai seorang lulusan di tengah COVID, aksesku itu cuma nanya lewat internet browsing. Tapi browsing itu suggestion di Google-nya itu
Yang muncul tuh ilmu-ilmu cabangnya. Basicnya tuh harus di next gitu loh. Nggak Oh iya, muncul iya. karena nggak populer. Padahal itu yang intinya gitu. Gimana ya gitu. Aku bersyukur aja itu. Ada akses ke Iya, iya. kampus, main ke kampusnya orang baca gitu ya. Kayak gitu ya, itulah ya, sebenarnya. Tapi ya tetap rekrutmen itu balik lagi. Rekrutmen itu proses yang fleksibel. Setiap stepnya itu bisa dipelajari karena berdasarkan ilmu, berdasarkan metode, dan orang-orang yang udah melalui juga banyak yang sharing lewat media media online gitu. Jadi makin sering kita ngelamar, mata kita kan jadi sensitif. Makin sering latihan kan kita jadi peka. Oh, yang bener gini, yang salah gini. Gitu sih. Oke. Gitu. Seru sih. Aku seneng nih diskusi kayak begini nih. Iya. Seru-seru. Untuk itu sih udah cukup sih Mas. Udah kegambar semuanya terkait CV terus dan sebagainya, elemen-elemennya, item-itemnya gitu. Termasuk bahasa juga. Ya, ini kedepannya saya upgrade lagi ke bahasa Inggris, ke asing ya untuk Iya, supaya lirik. Gitu. betul, sambil Mas belajar bahasa Inggris gitu. Aku belajar bahasa Inggris dari nol loh, Mas, serius. Aku orang nggak bisa bahasa Inggris serius. Gitu. Asal gini sih, ya ini sekedar tips aja. Masing-masing orang kan punya metode belajar ya. Itu kalau mau belajar mengenali. Aku tuh tipe visual. Aku orang tipe visual. Jadi orang lakuin dulu, aku liatin, terus aku duplikat. Aku tipe visual. Nah, Mas tipe apa? Itu akan mempermudah belajar serius. Ada yang tipe audio, ada yang kinestetik, ada yang audio visual. Aku visual. Gitu. Orang ngapain aku tiru, orang ngapain aku tiru. Gitu. Nah, itu asal Mas udah paham, nggak perlu dijawab di sini gitu ya. Lakuinnya pakai cara itu. Gitu. Oke. Ya Mas ya. Apalagi Berarti Mas? nanti Mm-mm. bisa jadi CV saya itu berarti nggak perlu diupload ke LinkedIn gitu ya, publish gitu nggak usah ya, berarti cukup Bisa. langsung Cukup pribadi. informasi yang di CV, pastikan semuanya udah ada di LinkedIn. Setelah itu Hmm. adalah gunakan LinkedIn-nya, aktivitasnya Mas. Oh gitu aktivitas ya, Aktivitas LinkedIn itu posting. bukan sekedar like terus komen interested gitu, enggak. Add friend, Mas misalkan job seeker Hmm. cari apa misalkan ngincer suatu perusahaan, ketik aja nama perusahaannya, muncul kan nanti. Cari bagian people, isinya orang-orang yang kerja di sana. Add friend aja semua bagian atau bagian finance-nya gitu. Ntar disapa, ngobrol, kenalan, tanya. Atau kalau mau cari orang yang lingkaran ungu semua aja, di add friend semua, disapa semua, ditanyain semua. Bangun yang bagus, kirim lewat sana gitu. Karena ngelamar yang lewat hati itu lebih cepat kenanya gitu. Ya. Ya, gitu. Daripada cuma bikin udah nggak ada activity, cuma lamar, ngeklik lamar, lamar, lamar. Padahal di dalam tuh ada activity, posting lah, komen lah apa gitu, atau apa yang kritis Mas punya ilmu apa gitu, atau ya itu tadi activity itu. Nah, kan kalau udah kayak begitu gitu ya, ntar Mas nggak usah ngelamar gitu, nanti yang nge-DM Mas tuh banyak nawarin. Serius, Ya, benar. perlu itu, dan itu gampang sih. Jadi orang yang dicari bukan mencari, apa tipsnya Mas? Jadi perusahaan dari kita gitu loh. Ya satu, pasti kenal dulu ya Mas ya. Hmm. Mas dikenal dulu gitu, dikenal ya kan kita bukan orang terkenal Mas, kan dikenal. Iya. Orang hebat kan banyak, cuman yang beda itu kan kalau bahasa seni itu emerge, anomali ya, istilahnya anomali. Yang lain datar kok ini nonjol gitu kan, pasti kayak ini apaan sih kayak gitu. Kalau udah nonjol kan pasti perhatian ke arah sana. Jadi ini tuh ilmu psikologisnya gini Mas. Kalau ilmu psikologi itu adalah fokus. Jadiin diri kita fokus kan, bukan kita berfokus, tapi jadiin diri kita fokus. Mas pernah lihat nggak? Ada lagi jalan, terus Hmm. ada orang nih, pada berkerumun, pada ngeliatin langit gitu. Terus Mas jalan kayak berhenti kayak gitu, ikut-ikut. Padahal Mas nggak diajak gitu. Itu orang-orang lagi ngumpulin fokus ngeliat ke atas, tapi Mas terpapar, paham ya? Itu contoh fokus aja gitu. Iya. Gitu. Terus ada orang berkerumun kayak ngeliatin, ngapain tuh? Ada orang naik motor jalan pelan-pelan pada nengok ke samping, ada kecelakaan misalnya, tapi belum tahu tuh. Mas juga ikut nengok, penasaran juga gitu. Ya itu fokus. Itu contoh fokus menular tuh kayak gitu. Nah sekarang Mas sibuk aja sendiri gitu kan. Bukti Hmm. jadi tarik fokusnya orang-orang gitu. Cara narik fokus orang tuh gampang. Kalau pertama itu dengan
heboh gitu ya, dalam tanda kutip tuh ya bikin karya gitu. Yang kedua adalah bermanfaat gitu. Kalau karyanya itu tidak memberikan manfaat ke orang ya itu cuma panas di awal aja, kayak viral terus hilang gitu. Tapi kalau bagus dan bermanfaat, apalagi sustainable, berkesinambungan, berkelanjutan, orang akan nagih tuh, nunggu postingan selanjutnya, sampai akhirnya orang nggak sabar nunggu dan apa nanya gitu. Padahal udah hafal, Mas posting tuh tiap hari, tiap jam 6 pagi. Tapi ada saking nggak sabarnya, jadi belum ganti hari baru malam Mas udah ditanya, Mas caranya ini gimana sih? Ya sabar ya, besok saya posting. Gitu Iya, caranya. iya. Oke. Tarik fokus, gitu. Begitu orang udah perhatiannya udah menuju ke emas, teng, gitu kan? Kasih manfaat yang berkelanjutan. Udah itu aja. Cukup seperti itu saja. Simple. Nanti akhirnya Mas dicari. Yang penting bukan Iya. dicari sih. Kalau aku ya sama lah. Aku bukan dicari, yang penting didoakan gitu. Nah, kalau Nah, didoakan itu keduanya itu. ya yang penting Hmm. didoakan. Itu jadi nanti bakal jadi tenaga-tenaga ke kita tuh. Nanti bantuin orang nggak capek, nyari kerja nggak capek gitu. Itu pasti karena namanya dicari kan nanti pasti dibalik itu ada doa. Kali aja di antara segitu ada yang dikabulkan. Itu sih. Tipsnya cuma itu aja sih Mas itu. Dan aku yakin itu bisa. Kenapa? Karena aku gini ya, aku bandinginnya tuh gini. Aku tuh nggak pernah ngelihat dari orang tuh gimana. Jadi kayak yang sharing ke aku tuh banyak gitu ya. Background-nya banyak, tingkat pendidikannya banyak. Kisah hidupnya mulai dari yang kisah hidup anak sultan yang kayak aku kalau ngeliat tuh kayak kamu tuh kayaknya nggak usah sekolah, udah cukup deh. Ngapain sih kerja kayak gitu gitu. Sampai bisa multiple degree cuma S1 tuh S1-nya banyak gitu ya. Kayak gitu sampai yang kayak setengah mati kalau buat dapetin gelar pendidikan gitu. Dari mereka Hmm. semua tuh ada hal yang sama, ya salah satunya fokus itu. Gitu. Iya. Saya nggak mau di framing pakai orang gitu. Saya punya target saya sendiri. Kalau saya fokus, saya sibuk. Begitu sibuk, saya nggak ada waktu buat mengeluh gitu. Iya. Ada yang keluh gitu. Kenapa ngeluh lah? Ya karena saya masih sibuk, saya masih ada planning dan saya belum ada waktu buat mengeluh. Nanti ya kalau mau ngeluh gitu. Dia ada orang cerita kayak gitu. Ada teman curhat, akhirnya ngeluh. Terus aku bilang, waduh, aku nggak ada keluhan gitu. Nah, kenapa? Ya aku lagi sibuk, sorry aku belum ada keluhan. Nanti kalau aku ada keluhan, mungkin aku balik lagi ke kamu gitu. Aku belajar sama orang ini juga tuh gitu. Jadi ini salah satu orang paling positif yang aku mungkin temuin juga ya di LinkedIn gitu. Bisa kayak gitu ya gitu. Gitu. Kalau harimu penuh syukur, kamu akan lupa cara untuk mengeluh gitu. Itu udah kayak aku pakai terus tuh kalimatnya. Terus yang kedua, ini ada kalimat lagi filosofis. Mungkin aku sering sampai ini tapi Mas belum dengar. Kalau Mas niat jadi maling gitu ya, kalau sepenuh hati pengen, aduh aku pengen bobol rumah ini gitu, pasti akan ada rumah yang bisa dibobol, betul ya gitu. Kalau Hmm. Mas fokus gitu ya, jadi pengen jadi apa misalkan ya, jadi guru, jadi dosen, Mas fokus ngajar, ntar pasti di ujungnya juga akan dapat gaji kan gitu. Yang artinya kan berhasil tidaknya kita gitu kan tidak dipengaruhi sama baik buruknya yang dilakukan, tapi dari keseriusannya ya nggak gitu. Nah Iya. masalahnya kalimat ini gitu ya. Jadi baik buruknya tuh nggak ngaruh, asal kamu serius pasti berhasil. Tapi kalimat ini nggak berdiri sendiri gitu. Ada kalimat lanjutannya. Lamanya kita menikmati keberhasilan itu nih tergantung dari baik buruknya yang dilakukan gitu. Contoh tadi, Hmm. kalau Mas serius pengen bobol rumah, pasti ada rumah yang bisa dimaling. Kalau Mas fokus untuk ngajar, pasti akan ada di tadi ngajar dan dapat gaji. Tapi lihat gitu. Yang jadi namanya maling tuh hal positif apa hal negatif? Hal negatif. Artinya keberhasilan atau hasil dari nyolong itu nggak bakal bisa dinikmati dalam waktu lama karena negatif. Gitu. Sampai kapan ya? Sampai Mas ketahuan digebukin aja gitu. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke diri kita. Kita kan mau nyari locker nih. Kita kan mau nyari locker misalkan. Nyari locker ini hal positif apa hal negatif? Hal positif. Kerjaan yang kita tuju, hal positif apa hal negatif? Hal positif. Kalau halnya positif dalam tanda kutip, walaupun belum diperoleh, artinya kan kita sudah punya potensi menikmati hasilnya dalam waktu yang lama kan. Karena kan hal positif. Tapi Iya. statusnya masih potensi karena belum datang. Nah, balik ke hukum satunya. Lalu apa yang harus dilakukan? Serius. Udah, simple kan? Gitu. Hmm. Gitu.
Ini caraku ngomong agama dengan cara yang ntar lah itu sesi lain lah, nggak usah lah terlalu berat gitu. Udah paham kok, Mas. Ya, Oke. sama gitu. Ya ada efek-efek pernah sekolah di MTS dikit-dikit apa Mas. Kayak gitu. Oke. Gitu ya ceritanya ya. Simple, lebih simple ke arah sana itu. Jangan langsung ngejudge bahwa oh aku udah ngelamar banyak kok, tapi kok nggak ada yang panggilan ya. Banyak tuh berapa? 100. Lah 100 tuh dalam waktu kapan? Sebulan. 100 sebulan dibagi 30 sehari 3. Waktumu 24 jam cuma dapat 3. Kan aneh. Gitu loh. Nggak make sense. Nggak, jadi keluhanmu terkait udah ngelamar banyak tapi nggak ada dipanggil, padahal kalau di breakdown sehari cuma 3, 8 jam sekali, kan aneh. Gitu. Iya, benar. Itu pokoknya segala sesuatu keluhan tuh diuji, semua keluhan diuji, gitu. Itu nanti jadinya enteng gitu. Aku ngomong gini tuh ya karena itu pengalamanku pribadi juga ya. Nggak dipikir, jangan dipikir aku nyari kerja juga gampang. Kita sama-sama berproses, kadang kita nyari, kadang dicari, kadang nganggur gitu ya. Gitu. Tapi ilmunya kayak gitu. Oke, untuk sementara itu sih Mas sudah cukup sih. Ini tinggal saya perbaiki lagi revisi terus